Terus bangsatnya pas dia sadar diundang ke TV masih begitu aja. Ih, kan udah sadar lo bangsat. Kelar dari sebulan itu kuat sebulan. Enggak 3 hari. 3 hari kan hari ketiga Gila, dipecat semua. 3 hari lu suksesnya memecat 8 orang. Yeah. Jangan semua mau lu pikirin sendiri, Yeah. ya kan? Kalau lu punya masalah, biasakan cerita sama orang. Karena lu makhluk sosial. Yeah. Nggak bisa lu tanggung sendiri. Relate nggak lu? Iya, benar. Ya udah. Percintaan. Kan gue bisa bilang itu juga ke dia. Bumbu kiri kanan itu Tapi lu epic pernah doang. ngomong Scorpio tuh katanya sangean gitu. Itu Iya. itu Ya, semua juga sange. Gue bisa dibilang orang yang dikenal kan tiba zodiak ya. Iya. Ini gue tahu di sini bang. Semua yang ngomong tentang zodiak gue. balik lagi di ngobrol bareng teman bersama gue di sini Agus Wisnu. dan Om Wis. Udah lama banget kita nih. Ada kali 3 tahun ya. Udah lama banget pasti nungguin nih episode selanjutnya kan. Setelah kemarin episode terakhir. Nah hari ini teman-teman ngomens kita kedatangan salah satu. Ya dulu gue kenal dia udah hampir 2-3 tahun. Cuman baru ketemu hitungan jari lah. Karena kesibukannya. Nah teman-teman pasti tahu juga nih, sering muncul di TikTok teman-teman, mungkin di Clippers video. Ya ini bisa dibilang Bapak Zodiak Indonesia. Wis. Kita langsung aja perkenalkan Om Wis ya. Planet remaja. Bocu Mahmud. Halo abang-abang. Abang-abang semua. Abang-abang Setelah- Kanda Dewa. Kanda. Abang Da. Abang Da. Banyak kayak gitu-gitu. abangku. Banyak lah. Monitor ketua itu. Yang Abang Da, Kanda. Kalau dikasih makan Abang Da. Iya. Bukan pintu. Itu pernah kerja gak sih bang? Waduh, nggak tahu deh. Kerjanya gitu. Apa kabar Cum? Alhamdulillah sehat Baik, ya? bang, sehat. Gila Alhamdulillah. terakhir ketemu Bocum nih Om Wis gue udah lama 2021 atau Covid lah 2021. Udah covid belum ya? Pas Covid. Pas Covid ya? 2021 ya, after lah. After covid ya? After Delta Iya. yang banyak orang kena ya. Iya benar. Lu pernah kena Covid? Alhamdulillah enggak. Sama lagi. Alhamdulillah. Lu pernah ya? Kena. Sekali. Sekali. Virusnya yang mati. Hah? Gue bukan. Gue bukan Chuck Norris. Covid yang mati. Gue bukan Chuck Norris. Dulu gue mikirnya covid tuh kalau orang gue kena covid, nggak perasaan lo doang kali gue gitu. Iya, sama gitu gue mulu. juga gitu. Itu Jadi mah kan suges lo doang kali. iya dulu kan banyak tuh kayak gue tim yang tidak percaya covid pada saat itu. Sama lagi. Pada saat itu ya. Karena gua tim- bandel masih nongkrong gue tuh. Iya, gue nongkrong banget. Nggak Iya. bisa gue diam di rumah. Nongkrong parah gue. Gue nongkrong. Malah gue pernah ikut sama zaman itu Dokter Tirta bikin ini. Kita bagi-bagi makanan ke rumah sakit. Oh. Bersihin-bersihin jalan. Ikut gue. Ojek online tuh bagi-bagi sembako. Iya, juga gue kan? ikut tuh Oh, gitu-gitu. ikut. Terus dipakein APD. Ikut gue. Pulang gini-gini lagi ya. Terus ada bagian ke rumah sakit, bagian yang suster-suster yang nanganin COVID. Perawat ya, Nggak ada yang ya. berani. Oh, nggak ada yang berani. Udah gue aja. Karena lu kan yang- mindset gue gak percaya COVID nih. Iya, benar. Enggak, pulang aman-aman aja gue. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Gokil. Cuman ya kalau gue karena Covid tuh kemarin kan sudah merenggut om gue, jadi kayak semua orang Iya. ya udahlah ya. Oke. Berarti memang harus. Emang harus. Ya, mungkin Emang juga ada. banyak teman-teman juga ada keluarganya yang kena. Iya. Iya, pasti ada. Dan di circle gue juga banyak lah yang kena Terdampak COVID, ya. terdampak sampai ada korban Keluarganya, jiwa. ya. Malah gue mikirnya setelah 1-2 tahun, terus gue mikir, apa jangan-jangan gue pernah COVID, tapi karena gue di mindset gue gak percaya. Oke. Enggak, gue lagi sakit aja nih gitu, Iya. mungkin ya. Benar. Udah. Nggak dirasain mungkin. Iya, nggak gue dirasain. rasa-rasa. Atau nggak COVID-nya antibody gue kan kuat nih kebetulan. mungkin. Jadi COVID-nya tidak ini banget berkembang. Covidnya juga bilang, nih orang mana sih nih? Iya beda nih. Ini kok beda nih? Ini bukan Indo nih kayak ini. Yang ini kok ngelawan sih gitu. Ya ngomongin soal apa tadi Covid, terus akhirnya gue tahu lu lagi ngejalinin brand saat Covid juga tuh. Oh iya benar, Yang itu pakai masih awal-awal banget Awal-awal tuh, COVID masih tuh ya. setahun 2 tahun tuh. Rukas. Iya benar-benar setahun 2 Ini tahun salah tuh. satu kalau anak muda apalagi anak motor nggak pakai Rukas kayak ada yang kurang Iya, saat itu. Lah, gua iya enggak. benar Benar kan? benar. Skinny Skinny. Rukas tuh pada saat itu identik banget sama anak motor. Anak motor karena kan gue Benar.
salah satu gue ngeliat tuh dari motovlogger tuh si siapa Harald Arkan. Oh Harald ya, Harald tuh abang-abangan Rukas juga bisa Abang-abangan dibilang. Abang-abangan. Abang-abangan Ini belum Rukas datang nih sini Harald, lo harus datang sini. Iya, Ini dia abang-abangan udah tuh. datang nih Yo, pemilik iya. Rukas ini. Dia abang-abangan Rukas banget tuh dulu, skinny jeans Rukas kan salah satunya yang memperkenalkan. Jujur gue ngeliat tuh gara-gara dia. Oh iya. Lu bukannya punya ya? Ada beberapa Punya dia, season ada. ada. Ada kan? Cuman gue mau pakai kenapa? Sorry nih cum, pinggang udah nambah. Oh iya. Iya. Tadi gue mau pakai, gue mau duduk kayaknya nggak nyaman. Gue juga udah jarang make sih. Kalau jujur-jujuran aja sih ini Rukas tuh gue udah jarang make. Kenapa? Karena gue berpikir oke itu pada masanya deh. Oh udah lewat Waktu mas. itu udah lewat. Sekarang kayaknya pakai skinny jeans tuh kurang keren gitu ya. Ya kayak Dimas Bak lah ya. Kalau dia kan beda. Kan sekarang lost pen ya. Masih skinny kalau dia. Oh masih skinny kan. Kalau Dimas masih skinny dengan polo ketat. Bang Dim, respect. Kemarin gue baru ketemu dia tuh. Oh iya. Lucu tahu tuh orang tuh. Udah tua tahu deh. Iya 40-an. Iya 40-an. Sama nih. Anjing. Main tua-tua ya 40 apa Tapi kabar muka lu gua? muda lah. Iya. Alhamdulillah. Ya kayak 42 lah. Iya. Nggak, gue pikir. Jadi gue sekarang kalau ketemu orang tua, gue mikirnya kok nggak pakai polo ketat, katanya orang tua gitu. Jadi gue Jadi mikirnya. memang dia emang beda deh. Dia ngikutin zaman deh. Jadi standar tua gue tuh sekarang Bang Dimas Bak. Karena kalau gue itu ngelihatnya karena gue kan suka pakai baju apa yang menurut gue enak aja, nyaman aja. Sama, gitu. sama. Jadi gue nggak perlu harus kayak orang-orang ya ada yang pantaran gue gayanya udah kelihatan lah gitu kan, udah pakai baju yang kemeja. Baju dimasukin. Baju gesper. masukin sih enggak, cuman mungkin udah mulai rapih lah gitu. Oh, Ya, udah mulai. cakep deh gue bilang nih. Ya itulah kan salah satu yang banyaknya enong-enong di Jakarta begitu kan. Suka yang pakai kemeja dimasukin Iya, katanya. kelasnya jangan Pakai lupa. kelas Kelasnya jangan lupa. Yang kulit Parfum ya kelasnya. Melon lah minimal. Iya itu. Jangan lupa itu. Jam Gue tangan masih pakai jangan lupa. Griffon. Enggak mungkin lirik lah. Nggak mungkin lirik. Kalau udah pakai gitu udah masuk radar. Waduh, Ano ya. Iya, kebapaan nih. Bener. Nongkrongnya di Midas gitu. Emang ini Midas ya? Sih banyak sih katanya. Oh, iya. Sore katanya. Oh di grup Lo lo sore jam berapa Bang? Gue mau sono nih. 3:30 udah mulai lah udah. Oke, siap. Midas 3:30 oke. Tapi Rukas lu masih jalan ya? Alhamdulillah masih. Lu masih lihat postingan-postingan di Instagram tuh? Alhamdulillah udah masih. Kaos ya yang lagi Sekarang lagi rame Rukas di kaos lah. kaos Orang ya, termasuk yang lu pakai. Iya. Lu kemarin apa namanya War selalu kalah kok. Jadi Oh, iya. brand Rukas ini Omis penonton apa ngomen dia selalu hari Minggu kalau nggak salah ya. Betul, banyak kan hari Minggu. Tapi dia buka dari misalkan open jam 4 untuk War. Itu 4:05 udah habis. 4:10 udah habis. Itu gimana lo? Melihat itu semua lo happy apa lo jadi kayak wah kasihan nih banyak pada yang belum dapet nih. Iya, campur aduk sih Bang. Happy kalau happy ya namanya kita pedagang Iya. kan pasti kita happy Laku dong cepat barang laku habis. happy lah. Cuman fun fact ya, gua ketika Rukas sold jam 4:05, 4:10 sampai jam 5 itu isinya orang marah-marah Bang di DM. Atau lo, orang udah jualan deh. anjing lo niat jualan gak sih? Bangsat lo gini. Ya, mungkin mereka juga sebel kali ya, mungkin ada yang udah nabung, ada yang udah persiapan buat gue harus dapet nih produk Rukas yang ini dengan ekspektasi banyak. Ya mindset orang kan kalau gue punya uang dibuka rilisan gue tinggal beli dong, gue punya duit gitu. Betul. Ternyata dia nggak dapet, jadi yang kena marah gua gitu loh, kayak gue harus ngapain nih. Jadi gue siap rilis di marah-marahin orang ya udah biasa. Udah biasa ya. Udah biasa. Terus ada juga yang happy dapat. Ya. Yang happy dapat mah udah nggak kenal, udah dapet kan. Cuman banyak kan marahnya sih. Iya maksud gue dengan tren kayak gitu kan sebagai pedagang happy banget pasti. Lu jualan jam 4, jam 4:05 berapa ribu piece sudah laku om. Itu maksud gue lo ngebangun Rukas ini di awal tuh kayak gimana sih? Boleh cerita lah sedikit. Nah, jadi Rukas ini kan awalnya si Rubin kan, ada partner gue namanya Rubin, dia yang ngebangun. Nah, fun fact banyak orang nggak tahu gue tuh muncul di Rukas itu pertama sebagai model. Oh gue nggak tahu tuh. Iya kan, gue muncul di Rukas itu pertama sebagai model. Habis itu gue suka, dulu masih skinny kan, jualan skinny jeans. Gue suka produknya. Habis itu gue ngobrol-ngobrol sama Rubin, gue join lah. Ayo kita bangun sama-sama. Di situ kita coba buat ngembangin gimana caranya Rukas tuh bisa terus berkembang. Nggak apa-apa pelan tapi pasti gitu loh. Udah sampai sekarang gitu. Itu 2000 berapa? Itu 2020. Oh 2020. 2020. Oke. 19 apa 20 gitu gue lupa. Pokoknya antara itulah. Covid lah. Oke. Covid lah itu kita mulai ngebangun Rukas lah. Desain apa lu berarti ikut campur di dalam Ikut campur. Bareng lah semua. Bareng-bareng lah. Itu semua kita mutusin bareng-bareng. Dari peralihan dari celana kita ke
kaos, dari pelayan kaos kita sekarang ada Rukas Taylor. Itu semua kita bareng-bareng gitu. Itu juga harus pintar ngebaca tren kan, Bang. Bener. Orang lagi maunya apa sih Betul. gitu. Orang lagi makainya apa sih. Karena kalau gue sama Rubin tuh percaya baju kan kebutuhan pokok ya. Lo pakai baju pasti yang nyaman gitu loh. Bener. Ya kita bikin barang senyaman mungkin aja gitu, bukan jadi kita nggak mau tuh bikin baju-baju yang robeknya sampai sini gitu, yang fashionable apa gitu, enggak sih. Iya, desain lebih ke desainnya gimana. Iya, yang penting Bahannya orang oke. ngeliat itu makanya proud gitu, dengan nama Rukas orang proud lah makanya. Tapi Omis tahu gak Rukas sebelumnya? Apaan? Lo tahu Rukas dari gua yang ngomong. Gua waktu itu kalau nggak salah lu pernah Iya, ngobrol kan sama Helmi apa nggak salah? Beberapa temen gue motoran nih, Cum. Gue racunin pakai Rukas. Oh iya, thank you loh, Bang. Mas Tommy gitu-gitu ya. Akhirnya mereka ikut war juga. Dapat beberapa kali. Karena jadi memang asik kan kalau buat motoran. Iya, buat motoran asik banget. Kayak di Pas. foto kan di motor tuh Gagah, pas. Iya. gagah tuh. Cuman yang gue mau nanya Rukas tuh artinya apa sih? Rukas tuh nama si partner gua, Rubin Castor. Oh, Robin Kas. Simpel aja. Singkatan berarti. Singkatan aja, simpel Iya. sesimpel itu. Sesimpel itu aja. Sesimpel sebenarnya. itu ya? Iya. Terus kalau misalnya itu ada apa namanya model-modelnya itu lu ngikutin yang kayak sekarang trennya gitu, oh ini sekarang Kuratornya gimana Kuratornya gimana sih gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang ikutin tren banget sekarang enggak sih. Enggak sih. Pokoknya ya kita bikin suatu produk, oh ini orang makanya nyaman nih. Nyaman gitu. Kalau kita nyaman kan kita baru jual ke orang gitu. Kalau kita ngerasa oh sekarang lagi ada tren baju apa gitu, bikin baju kayak gini. Cuman menurut kita ini tren-trenan doang, nggak bikin orang nyaman kok, makanya nggak bikin orang proud kok gitu. Atau enggak tren selewat doang, kan sekarang banyak ya tren selewat doang, kita enggak gitu. Pokoknya kita mengutamakan kenyamanan orang sih, dan proud orang ketika pakai produk Rukas. Dan hampir rata-rata warna itu ya itu aja, hitam, Iya, iya, putih, banyakan biru, gitu aja. banyakan warna. Ungu kayak belum lihat deh gua. Makanya nyaman kita. Kalau ungu sakit matanya. Kalau gue bikin ungu terong kan, makanya nyaman. Lu mata lu nyaman nggak? Ya kan? Mata Oh, jadi orang nyaman sakit. itu bukan dipakai, dipandang orang juga Iya, harus kan nyaman. kita harus ya? kiri kanan ngelihatnya kan. Benar. Ada oversize nggak? Oversize enggak. Kita Belum, enggak. itu. Ya, kita Karena gua yang maksudnya beberapa Untuk badan-badan gemoy kayak gitu. badan-badan kayak gua kayak oversize itu ya. harus dipikirin juga sih ya. Karena emang dari dulu emang sukanya bajunya oversize. Berarti gitu. sebelum tren TikTok live ini ya Rukas ya. Oh iya, Iya, duluan. ya dulu. karena ya kalau misalnya dia emang pas lagi pandemi kan tuh, Iya, belum. Iya. Karena pandemi itu kan lagi semuanya tuh, wah semua gimana caranya muter duit, Iyalah, nyari pastilah, duit pastilah. Tapi gue pernah ada di satu momen gue ke di mall lah, satu mall. Gue pakai celana Rukas yang gue dapat dari war. Gue ngeliat beberapa 3 orang pakai, gue juga, wih gila, segininya ya. Meskipun gue juga nggak malu juga, karena kan emang Iya. ini war kan. Ternyata banyak orang, gue ngeliat, wah segini Ada yang oke-nya, pakai ada aja dengan gue. desain yang sama. Dengan desain yang sama Oh, di, iya. di season itu. Untungnya lu Desain yang cowok ya. catur yang repeat terus ada catur. Iya, iya, iya. Iya, untungnya lu cowok. Coba kalau Iya, cewek pasti ada yang ganti. Karena cowok beli gitu kan. Kalau kalau cowok cowok kan bodo amat. gitu loh. Kita malah bisa ngobrol lagi. Misalnya Iya, sama Mas. bener. Lu dapet di reseller apa war? Lu ke war jam berapa lu nih? Iya. Ngewar, iya bener sih. Iya. Gue akhirnya jadi ngobrol, lu dapet bang ini, iya gue dapet, gue ngewar, gue bilang Iya. kayak gini. Oh iya, kalau gue beli sama reseller harganya lebih naik ke Iya, lebih naik 50.000. pasti. Emang bangke reseller. Jago dia, jago. Jago dia. Jago Nggak dia. mau. Jadi jago jam dia. 6 Gua akuin. jam 16.00 on, 15.59 kayak handphone udah 10 deh. Lebih kayaknya. Makanya sekarang dibatasin ya, kalau nggak salah ya. Dibatasin, iya, satu orang satu. Karena gue kasihan juga bang. Benar, Yang benar. Itu jadi lebih sama adil sih menurut gua. Market gue yang pengen banget, cuman akhirnya beli dengan harga Yang lebih berkali mahal. lipat gitu. Makanya kita Iya. batasin. Oh, Bukan orang dalam juga kan Rukas reseller. ya, tapi maksudnya Bukan ada Tapi, gue. Gus. Gua nggak kenal satu pun. Nggak kenal. Nggak kenal. tapi Gua cuman- maksudnya bagus juga dia maksudnya masih mikirin pelanggan yang Iyalah. lain gitu. Kalau Iyalah. kalau misalnya dia bikin bisnis oriented, doang udah. ya udah Amat, penting kan dasar. dagangan gue laku ya Iya, udah. selalu. Selalu gitu. Cuman gitu. kan kasihan juga. Iya. Ya, karena yang tadi bilang banyak DM yang itu kan. Nah, Iya, gue ke psikolog bang lama-lama. Ke psikolog. Karena nggak dapat baju kan gue ke psikolog kan kesian juga. Kenapa kamu gak mau berobat apa psikolognya? Saya dimaki gitu. Karena jualan baju sold out. Ya terus masalahnya di mana? Lucu sih itu. Iya kan psikolognya juga kasihan. Stres iya, habis diomelin sama netizen saya, follower. Iya, oh. Jualan aduh. baju laku terus. Iya. Kan pusing. ini orang banyak duit katanya. Terus ke depannya Rukas mau ada offline store-nya atau memang pengen mungkin udah muncul kayak brand-brand yang udah ada lah ya, kayak Erigo mungkin kita sebut. Kan ada beberapa offline tuh. Kirain Eleven Workshop.
gue nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak sih. Kita nggak tahu ke depannya. Cuman untuk sekarang ya kita fokus ngembangin. Banyak lah yang kita harus urusin lah. Kita gimana caranya Benar-benar. berkembang terus kan dari skinny jeans kita coba ke Iya, itu pun juga kaos. butuh keberanian Iya, ya. butuh keberanian kan tiba-tiba Benar-benar. berat aja kan ke kaos. Kita sekarang ke Lucas Taylor. Itu kan masih pelan-pelan tuh, udah pelan-pelan aja. Betul. Kalau pop up store gitu nggak kepikiran. belum. Yang pop up store yang cuman kayak ya ada event apa datang bikin Nah, stand. itu yang bikin Rukas jadi wah menurut gua. Karena itu tadi cara mereka Iya. menjual produk itu dengan Dan pertanyaan Rilisan gue, itu. siap orang ngajak pop up store, gue cuman bilang gini, lu ngajak gue pop up store, lu tahu Rukas gak sih? Terus gue jualan apa? iya, Barangnya nggak ada. bener. Lu mau jualan apa gitu? Seru deh, ikutin deh teman-teman. Ikutin nanti warnya Rukas. Iya. Jadi kalau orang ngajak gue mau bikin pop up sini, ikut yuk. Oh ini orang nggak tahu nih. Ya gue jualan apa di situ? Kan barang gue nggak ada. Nah, ada satu temen gue ngomong, gue baru kali ini gue belanja ikut war. Pas gue klik gue ngerasa happy, padahal duit gue ngurang. Iya. Tapi gue ngerasa menang gitu. Iya. Woi, menang gue dapet gitu. Itu dapat sensasi gitunya loh. Sensasi itu yang cari orang. Iya, itu yang Malah sekarang tuh udah mulai ke cewek. Oh. Ya kan cewek kan kalau belanja kan. Bahkan ada yang ngomong, gue lo kalau lo perhatiin komen gue, perhatiin komen Instagram Lukas. Wah, makasih ya, akhirnya saya dapat juga barang buat cowok saya ngeklik nggak dapet, saya dapat Iya, kata. iya. Jadi dia sama cewek ngeluar. Iya. Please dong dapat mau ngasih kado ke pacarnya. Iya, tuh. gitu kan. Lo kan baru married juga. Bener. Baru 6 bulan ya jadi seorang 7 bulan. suami. 7 bulan. 7 bulan. Gimana Cum? Menjalani sebagai seorang suami dan lo kan kemarin pacar, ada yang berbeda? Menyenangkan. Handphone udah mulai dicek-cek. Kalau ditanya itu gue selalu jawab gini, sebenarnya setelah nikah tuh sebenarnya sama aja, cuman bedanya lu bangun tidur, ih anjing ini ada orang sebelah gue ngapain lu? Kan iya kan, tiba-tiba ada orang sebelah lu, biasanya lu goler-goler di kasur lu sendiri kan. Iya. Tiba-tiba ada orang di sebelah lu. Cuman kalau perbedaan pasti banyak lah. Banyak ya? Lu mau pacaran 10 tahun pun ketika lu nikah beda. Pasti ada yang beda ya? Pasti ada yang beda. Sangat beda menurut gua. Gimana cara kita nyikapinnya aja sih. Bisa sama aja tapi balik lagi tergantung yang lu kawinin sih. Tapi lu selama pas nikah 7 bulan pernah mikir, kecepatan kayak gue merit nih? Atau enggak mungkin, kenapa enggak dari dulu gitu? Oh enggak sih, kalau gue ngerasa pas. Jadi gue tipe orang yang tidak pernah terburu-buru buat merit gitu. Nggak pernah terburu-buru, dari keluarga gue juga nggak pernah. Lu udah ngurus gini kenapa nggak merit sih? Nggak pernah. Enggak, jadi gue benar-benar tipe orang yang enjoy life aja. Nah, gue merit itu karena kayaknya lagi nggak ada yang seru ya gitu. Maksudnya dalam artian kayaknya gue ngejalan apa biasa aja ya gitu. Kayak jalan-jalan dulu kan kita nongkrong sampai pagi sama temen gitu, udah males semua. Jadi cuman kerja, pulang kerja, nggak ada tantangan nih hidup gue nih, gini-gini aja. Kawin kali ya. Di situ gue merit gak sesimpel itu. Sesimpel itu ya? Kayaknya ada yang kurang nih di umur gue sekarang. Apa ya? Terus gue cek teman-teman gue udah nikah, udah punya anak. Karena gue nikah hitungannya kalau standar budaya Indonesia telat lah. Gue nikah di 30 ke atas. Oh 30 berapa sekarang? Gue sekarang 33. Gue nikah umur 32. Kan kalau 34 gue. Ya kan, tapi kan kalau standar sini Iya gue sih bener. 28 kan. Kalau standar sini kuping udah harus pengang tuh. Iya. Kan, biasanya. Jadi gue kayak anjing ngeliat teman-teman gue udah punya anak 1, punya anak 2, anaknya udah SD malah yang nikah cepet kan. Mungkin ini yang kurang nih. Libur semester udah ada yang ngambil rapot anak. Iya. Kita masih gini-gini aja. Iya, jadi gue ngerasa mungkin ini kali ini yang kurang nih. Bener. Yaudah deh. Akhirnya merit lah. Soraya. Sama Soraya. Soalnya mungkin ngerasanya gini, kalau gue pribadi dulu tuh kenapa gue akhirnya merit ya karena gue ngeliat ya teman-teman yang gue biasa gue kayak misal gue nongkrong ngumpul itu ya. mereka udah aduh gue nggak bisa nih, gue harus nganter anak gue udah nggak biasa ya. Akhirnya ada di fase itu nanti ya. Gue di fase kayak gue sendirian nih gitu. Iya, jadi kayaknya ikut aja deh gue. Ya udahlah, boleh lah gitu. Iya benar-benar. Iya gitu, ya udah boleh lah gitu. Ya udah coba, ya udah, tapi habis nikah ya mau nggak mau gitu. Jadi kayak sebenarnya ada ritme yang gua aja nih, buat gua itu gua bangun jam 8:30, 9 itu privilege buat gua. Karena anak 2 plus istri juga kan kantor segala macam. Jadi kayak anjir, gua kayak udah pas sudah nikah, dari mulai nikah terus jadi tertata kan. Jadi kayak mau nggak mau gua harus bangun pagi. Benar. Tiba-tiba akhir gua jam 7 ya. Sekarang gua kayak nggak bisa
tidur lewat dari jam 7 tuh kayak gue mau dipaksain tidur juga nggak bisa. Iya, karena udah kebangun Karena udah sendiri. kebangun terus, apalagi waktu pas punya anak dong, woi. Awal-awal. Beda lagi tuh ya. Oh, itu awal-awal lu apa? Fuck tidur lah. Apa itu tidur? Oh, apa sih ritme tidur lu keganggu lah. Ya pola gimana? tidur ya. Anak gue tiba-tiba jam 12 malam bangun, nangis, minta susu segala macem. Bini gue lagi baby blues, mau nggak mau kan gue yang gendong. Benar. Itu gue harus bawa jalan kemana-mana segalanya. Dia udah anteng. Masuk ke kamar lagi, mau ditaruh, bangun lagi. Udah sampai pagi deh tuh. ya. Sampai pagi. Tambah emaknya. Hah? Tambah emaknya. Buset, jadi anak pertama semua. Gua. Ini anak pertama lah. Gimana baginya? Benar juga sih. Tapi lucu, maksud gua ada akan ada banyak mungkin orang nunda dulu deh punya anak. Kan ada yang begitu ya. Kalau lo enggak udah Enggak lah gue. emang ya udahlah sedikasinya lah ya. Sedikasinya santai. aja. Cuman nggak yang target juga gue Iya, iya. punya anak, karena balik lagi gue balikin ke bini gue kan yang ngandung dia, Bang. Bener. Satu yang ngandung dia yang bakal ngerasain. Ya jadi gue ngerasa lu harus siap lah. Kalau lu ngejalaninnya lu nggak siap, ngejalaninnya kan setengah-setengah Benar. gitu. Ada Tapi juga kalau bilang kalau istri hamil ya kita kayak merasakan kita juga hamil yang sama kan. emang iya Enggak, nggak tahu gua. maksud gua secara kita harus jaga moodnya gitu gak sih? Gitu-gitu gak sih? Katanya sih begitu ya, cuman gue kan belum ada di fase itu ya. Cuman balik lagi gue cuman bilang sama bini gue, ya ikut lo aja lah gue. Oh, oke. Tapi dia juga kayaknya santai Santai aja, ya? santai aja. Nggak pernah gue ngobrolin seserius itu, kayak udah santai aja lah gitu. Baru juga kan, Baru honeymoon juga kemarin kan? baru honeymoon. Sebenarnya bukan honeymoon sih, karena Liburan aja. iya berenam kan bukan honeymoon. Oh, lu berenam itu? Berenam gue. Oh, kirain Berenam berdua. lebih ke jalan-jalan aja sih. Sama nggak- keluarga apa sama teman? Enggak sama teman-teman Sama gue. teman-temannya. Lebih ke itu jalan-jalan aja yuk gitu. Hmm. Biar ngerasain. Nah, gue nggak tahu tuh standar honeymoon tuh emang harus berdua ya. Nggak tahu nih, coba gimana? Kalau ya honeymoon itu kan kayak apa ya? Ibaratnya itu sebenarnya kayak culture lah itu. Kayak ada honeymoon tuh harus pokoknya lu berdua Berduaan. pergi kayak gini. Sebenarnya tapi gue juga mikir kayak ada ipar gue honeymoon juga mertua gue ikut, dari sebelah sana juga ikut juga gitu, maksudnya karena mereka nggak apa namanya tinggal di luar di US, jadi mereka pengen ke Bali lah gitu segala macam. Maksudnya gue nggak tahu maksudnya apakah standar honeymoon harus Iya berdua. makanya. Kayak nggak juga sih ya. Iya, makanya gue berarti kalau misalnya harus berdua gue belum honeymoon berarti. Oh, Kalau harus berdua. Tapi kalau harus boleh rame-rame berarti udah. Udah. berapa kali berarti. Karena kan honeymoon sebenarnya kan yang yang penting kita berduanya. yang kan? berduanya di kamarnya Iya, itu. itu aja. di rumah aja. Ya, makanya. Iya. Iya kan di rumah honeymoon berarti. Ya kalau misalnya bahasa tongkrongan apa ya, belah duren lah ya. Iya. Nah itu Oh, itu bahasa baru tuh. Baru. si baru anjing. Si Iya, baru. kalau si honeymoon baru, si paling begitu baru berarti. Berarti udah sering honeymoon. Ya iya. Dari pacaran udah honeymoon berarti. Ya iya. Lu bukan gua. Sorry ya. Malam nerusin dong kan malam pertama. Ini malam doang sih. Malam doang. Malam Gelap doang. aja nih. Malam doang. Tapi ya benar kalau misal orang bilang, "Wah, abis ini malam pertama." Nggak ada tuh malam pertama, Setuju lu gue. capek Ya, anjir. capek. Setuju gue. Habis nggak ada. ya, udahlah gue Itu ngapain. gimana dulu? Acara lu kan Batak ya? Apa? Iya istri gua lu ya? gua nikahan tuh sampai sampai jam 11 sampai lagu masih nyala tuh. 11 jam 12 berangkat lagi kan, ngacara sama teman-teman nongkrong kan. Balik-balik pagi gue. Besok pagi masih acara lagi. Pokoknya diantar gitu. Jadi kalau di Batak itu ada kalau masuk rumah baru keluarganya Nganter. iya gitu-gitulah. Oke. Masih begitu-begitu tuh. Jadi ya lumayan lah Batak tuh, kalau nikah sama Batak ya lo harus siap lah Iya, event-event. Banyak Banyak eventnya. iya, keluarganya. Banyak eventnya nikah Event. sama Batak, eventnya banyak. Pokoknya siap-siap nyapu aja, banyak nasi soal di mana-mana. Apa lempar nasi, apa Iya, lempar nasi. rumah gue Hah? diginin beras. Iya makanya. Iya benar. Jadi Ya, kalau sering-sering rumah nyapu baru aja. tuh Seru diginin ya? beras, seru. Seru. Apa ya bang? Ya lu H+1 habis nikahan. Nah, Itu anjing. Kan baunya kan tidur aja Iya. kan. Cuman lo harus ada event lagi. Lo mau dilemparin beras. Terus makan makan pertama disuapin kan. Ya, sama si istri. Sama Oh, bukan mertua mertua. lo, sama Orang tua. kakak ipar lo. Oh, sekeluarga itu. Iya, inti kalau keluarga kakak itu. ipar lo 11 suapan lo. 11 suapan lu, Tip. Lu pastiin semua Jadi sih gue 11-11-nya. tanya dulu kalau sama 11-11-nya kakak lu berapa kakak lu satu ya udah berapa, dikasih deh gitu. iya. Iya, harus tanyain juga lu 11-11-nya udah ada cuci tangan semua kan. Cuci tangan. Cuci tangan tuh dia Kan tuh. nggak ada yang tahu kan. Gila lu. Cuci tangan tuh, cuci tangan. Cuman masalahnya Tapi mau 11 cum enggak dong. enggak Berapa ya? 11. 5 4.
gue tuh berapa ya? Emaknya, kakaknya yang pertama, kakaknya yang kedua, tantenya Oh, tantenya juga ikut. Ya positifnya ngedoain lah. 5 deh. 5 Iya ya. ngedoain. Ngedoain. Di mereka tuh itu doa gitu loh. Supaya Ada apa yang pas gitu. ngucapin lewat gitu ada gak? Jangan gue. Itu ngasih Lagi- ulos. lagi- Itu ngasih ulos tuh. Lagi ngantuk gue. Itu lagi ngantuk gue. Jangan bercanda gitu dong. Gue bilang. Udah disuapin satu-satu. Cuman enak. Emang makanannya Iya. di-prepare. Bagusnya gitu Iya. tuh. Acara di luar kota apa di? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Emang Jakarta. tinggal di sini. Emang tinggal di sini. Jakarta full. Capek lah pokoknya nikahan tuh. Aduh. Mau diulang lagi acaranya? Oh, jangan. Gak kuat gue. Belum berantem sebelum nikahnya. Aduh. Tapi seru kan itu kan. Seru. Kalau di konten Jadi ada diskusi gitu. Enggak, sebenarnya kalau bagusnya dikontenin aja kayak gini. Lihat nih, ini kayak gini nih repotnya nih. repot. Makanya gue kayak kemarin nggak kebayang tuh yang kena penipuan. Oh iya. Oh bener. iya. Nah itu lu One gimana way tuh? Lu kan bayangin dah. Lu bilang merancang ke pernikahan aja banyak diskusi debat, Iya. ditambah ditipu sama WO. Ditambah nih, ditipu WO gitu kemarin kan. Aduh. Cuman gue ngelihatnya ya bang ya. Itu Kan kan gua- lu liat videonya gak? Gue liat videonya Gue pas di grup. berakin aja rumahnya gue berakin. Saking sebelnya tanya. Gue ngelihatnya maaf ya. Mungkin ini bisa jadi pro kontra ya. Ayu Puspita tuh pinter loh. Jadi lu tau nggak ketika orang lagi emosi, saat semua lagi emosi nih gue diem aja pura-pura bego. Iya. Gue pancing lagi ya biar emosi. Flashnya Flash dong. lagi dong. Jadi kan emosi terus. Iya. Nggak akan ada solusi. Untung ada satu mas tuh satu tuh yang tenang tuh. Iya. Maksud gue kalau ketika lu pengen ngehajar orang, lu datang jangan sama pakai emosi. Benar. Udah dia bisa berlindung di balik karena yang dibutuhkan sama dia emosi. Ya elah lu mentok-mentok penjarain gue. Iya, udah 3 clear. tahun 20 M gue aset gue udah di mana-mana. Iya. Iya dong. Nah itu menurut gue tenang, coba cari asetnya di mana aja pelan-pelan. Kita kulik aja pelan-pelan. Iya. Oh dia punya rumah di sini, dia punya Alphard, dia punya Lexus. Di situ kita main tuh. Kalau itu kan kemarin kan rame banget kan. Jadi agak Masang muka-muka blow on sih memang. masa si anjing ini so blow on. Iya. Emang gue angkat kaki nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mulai nyaman gue di ngomenin Depannya ini. angkat kaki sekarang. Enggak bercanda. Gue juga begini. Nah, jadi menurut gue liat, si Ayu nih si anjing nih pinter nih masa-masa muka blow on nih. Iya maksud gue paham sih mungkin emosi. Iya. Karena kan yang lu bilang tadi kan menjelang pernikahan kan pasti ada Iya. ini itu ditambah kita udah mikirin tanggal, Iya, ada tiba-tiba ketipu. Dan di situ ada yang udah terjadi pernikahan tapi malu. Iya, gila, Jadi kan makanan. datang tuh udah. Gila sih. Cuman itu menguntungkan dari pihak Ayunya menurut gue kalau kita datang dengan emosi. Benar. Karena kalau misalnya dia mukul atau apa segala macam pas Beda urusan. Iya. 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 Makanya dia mancingnya ke sana kan. Itu jangan ada flash saya pusing. Lu bayangin lu kesel tiba-tiba denger pelaku ngomong gitu. Iya juga Malah sih. dia bisa tinggal merem aja kan. Iya. Tapi dia ngomong, ngucap deh. Terus mukanya susah blow on, buka rekening 300.000. Kan itu wah anjing gue bilang si bangsat nih. Makanya waktu pas di nggak tahu cerita yang baru sekarang ngerasa mereka nyesel karena akhirnya ditangkap kan. Tangkap. Akhirnya udah ketangkep kan ya Ya udah. udah hukum dong. Hukum. Beres. Hukum paling berapa tahun sih? 4 ya? 4. Tuh. 4 tahun. Anggap Karena masalah 2-3 penipuan tahun, kan. 4 Jadi- Tuh, tahun. jalanin 2-3 tahun. Tapi 20 M lebih ya kurang lebih. Gila. Iya, anggaplah 20 M lebih dia untung 7 M deh. Iya. Udah. Untung. Nggak ikhlas gua. Kalau gua kejar terus gua. Dan lu terhadap yang kayak gitu, coba. Maksud gua, lu waktu itu WO pakai WO dong. Pakai WO. Tapi gua enggak, tapi emang laki sih ya, Iya. gua enggak ngerti. Nggak Gua- ngerti gitu ya, pasti full, bukan full, cewek full, ya. full bini gua semua yang ngurus Pasti, gitu-gituan. pasti. Jadi, tapi gua ikut ke wedding expo gitu-gitu, Oh. ikut gue. Cuman ya ada fisiknya aja. Diajak ngomong apa juga nggak ngerti gue. Oh ini buat ini. Oh iya. Oh iya. Lagian taunya kan berapa nominalnya Iya, berapa ya iya, kan? iya. Tapi kalau jangan salah lu kayak gitu aja kadang-kadang bisikan dari orang tua lebih kuat lagi. Iya sih. Oh, iya. Cari yang murah. Yang situ mahal, ini aja yang murah. Iya, benar. Iya pasti ada. Ada, Pasti ada kayak tuh. gitu. Drama-drama gitu ya. Benar. Jadi gue waktu itu gue nggak ngerti sih WO itu seperti apa karena gue ngikut aja gitu. Tapi untungnya gue nggak tahu bini gue dapat dari mana. Nah anjingnya bini gue ternyata dari ngulik dapat WO itu dari sosial media juga. Oh. Tapi untungnya sangat baik. Untungnya. Oke. Untungnya. Oh bukan rekanan, bukan teman nih? Bukan. Oh. Dari sosmed dia pede. Untung nggak ya? Pede. Tapi wah bagus banget gue Bagus, akuin. Sampai berteman gue sama Iya. WO-nya.
Mungkin buat orang-orang yang ditipu ya kita doain lah. Ya, Semoga pernikahannya Ada- tetap jadi, nggak ditipu lagi. nggak ditipu lagi. Lebih hati-hati. Iya, gue ngerasain sih tabu. nabung. Makanya ayolah kita kembangkan menikah tuh di KUA aja. Iya. Cocok. Gue juga Nikah, mau nikah. gitu sih. KUA sama Makan-makan deh. makan-makan Intimate aja. aja, intimate. Enggak di restoran aja. Iya udah restoran Iya, aja Iya, udah. Sentosa enak kok seafoodnya. Ternyata nikah itu yang mahal adatnya. Iya. Gengsinya ya. Iya, Nikah itu keluarga kan sih. sebenarnya yang acara itu kan orang tua yang pengen. Tapi sebenarnya gue mikir gini sih bang. Jadi mungkin ke depan nikah tuh akan menjadi sebuah hal yang tahu nggak kenapa di sekarang itu nikahan tuh masih harus gede-gedean masih gengsi. Karena kita masih dinikahan sama orang tua kita. Benar. Kan perbedaan generasinya Oh kan iya. ini banget Mungkin kan. 10 tahun 20 tahun akan Mungkin nanti datang. ketika anak kita nikah kan itu kan kita sebagai orang tuanya Iya. kita udah ngerti lah, Udah ngerti. ya kan. Jadi mungkin nanti berubahnya nanti gitu loh, Betul. ya kan. Pelan-pelan Karena ya. perubahan dari lahiran tahun 60, Iya. 60, 70 menikahkan lahiran 80, 90, 90-an ya. 90-an kan brek. Itu Iya. kan perubahan di tahun masuk 2000 kan perubahannya kan WO makin berkembang ya. iya, perubahannya kan jauh banget pola pikirnya apa segala macem gitu. Jadi ada gap situ yang masih ya gengsi orang tua. Mungkin nanti ketika kita menikahkan anak kita udah ngerti kan Benar. gimana caranya mungkin. Ternyata itu hanya menghabiskan uang doang. Iya, bikin budaya lo jadi mungkin ribut iya, gitu. Mungkin cuma waktu sih. Nanti Iya. budayanya akan berubah menurut gue. Jadi ke depan mungkin Ayu Puspita kamu keluar penjara udah nggak bisa nipu lagi. Karena saya akan nikah di KUA, Ayu Puspita. Anak saya nggak bakal datang ke wedding event, anjing. Saya bukan orang tua yang nikah gede-gedean biar gengsi. Iya lo, syukurin lo ya Pusita. Iya nggak bisa. Bisa lo. Tapi mau di dimanapun di WO, di IO juga pasti kan ada yang kayak gitu ya. Kita dimanapun pasti ada lah hal-hal Pasti orang-orang ada. kayak gini, oknum-oknum. Bukan oknum sih, penipu. Ya oknum lah mau nggak mau. Iya. Ya pasti ada lah, pasti ada. Ada juga yang benar. Ya sekarang kan kesian IO yang benar ya. Iya. Yang emang ngasih diskon Bener. bener kan. Ya kayak pejabatnya yang banyak yang benar kan bang. Iya banyak pejabat banyak yang benar. Oh, iya. Ada juga kan yang enggak. Iya mungkin ya. Di semua negara kan seperti itu. Gitu. Soal masa dana diprotes. Dan apa? Dana yang kemarin kumpul-kumpulan itu loh yang Oh buat iya katanya harus izin ya. saudara kita di Katanya Sumatera harus izin ya? izin. Izin apa sih maksudnya bang? Ya mungkin ngirim dulu saya berdonasi. Oh, gitu. Izin. Mungkin 10% atau 20%. Maksudnya gimana bang? Kurang ngerti Ini kita. kesana aja, ini kesana ya. Kesana, please kesana. Kurang ngerti kita. Aduh, makanya gue juga kadang kita udah hidup sekali, tinggal di Indonesia, makanya wow banget lah di Indonesia ini. YOLO. You only live once bro. Ya, once lahir di Indonesia. Suwe. Tapi menyenangkan lah. Menyenangkan. Hidup di Indonesia ini menyenangkan. Nggak ada ketoprak lewat depan lu- rumah. Hanya di Indonesia nggak ada. Gue tau nggak kenapa gue bilang hidup di Indonesia menyenangkan. Lu kalau lagi stres ya, lu buka sosial media, ada aja tau tingkah orang Indonesia tuh. Lu suka banget anjing. Saya orangnya 2. Iya. Itu lo tau video itu. Anjing. Saya aslinya 2. Asli 2. Ih anjing gue bilang bangsat. Bener lagi. Yang di akun-akun receh ya. Tuh anjing ada tingkah orang Indonesia ya. Bener. Minum. emang kita tuh Apalagi yang terakhir ya. kita tuh emang bangsa yang paling menyenangkan sih. Anjing ada bapak-bapak tau gak, bapak-bapak yang punya ilmu dia sambit batu. Bangsat. Ih anjing. Lu Yang menemu gini juga. mental gitu. Iya. Ih. Padahal kenapa dia nggak ikut itu ya? Apa yang kemarin yang acara Netflix itu yang strike gitu. Oh Yang iya. Yang Netflix Ih, ya. anjing gue Itu bilang. motornya yang kayak gitu aja ikut tuh ngangkat batu. Wah! Iya anjing gue bilang. Ih, lucu banget tau. Makanya gue merasa dibalik semua drama negara ini, temen negara ini the best lah, gila. Lu lagi, gue pernah lihat cewek lagi diem naik motor, pernah lihat nggak lu yang tiba-tiba nabrak pagar tapi jadi cicak anjing. Pernah liat nggak? Ih, anjing. Itu nggak ada di mana-mana bangsat. Cuman di sini doang. Indonesia ya, Bang. Iya makanya kita harus bersyukur tahu tinggal di Indonesia ini. Kocak sumpah anjing. Biarpun kita toxic relationship sama pemerintah Iya, tapi ketika ya, ngelihat Tapi ya kan. menyenangkan anjir. ada aja kelakuan Kemarin anjing. banjir Sumatera aja. Itu lu lihat Sumatera Kor tuh orangnya masih lucu-lucu anjing, masih anjing gue bilang komedinya nggak habis-habis anjing. Kita tuh satu-satunya bangsa yang bisa, mungkin rasa bersyukur tinggi ya, tertawa di saat musibah gitu loh. Masih Ya, bisa ya. Masih bisa gitu loh, kayak lu kan lagi kebanjiran bang gitu. Kok lu tetap happy gitu loh. Bener. Setuju kok kayak gitu. Tapi emang kalau ngeliat
Video-video itu. Nih orang kok bisa ya gitu. Sibuk deh pokoknya kayak orang Indonesia ada sibuk aja banget gitu. Apa segitu stresnya orang sampai kayak begitu? Dan seniat itu bikin video itu. Gue pernah lihat orang di luar negeri mabok apa segala macem ditahan polisi. Kayak kan ada cam ini kan, Iya, polisi cam. Ngobrolnya normal gitu. Iya. Saya istilahnya 2. Saya Jamal. Jamal itu siapa? Saya. Kamu tadi katanya sama Jamal. Iya saya asli 2 orang. Anjing. Terus bangsatnya pas dia sadar diundang ke TV masih begitu aja. Ih, kan udah sadar lo bangsat. Kok masih 2? Anjing. Gua kira karena mabuk. Gua kira karena ya. mabuk. Ternyata Pas diundang emang ke begitu acara orang. Sole. Ih, kok lu masih begini? Ternyata geser. Iya, menggeser lu gue bilang. Aduh. Terus polisinya juga ngerespon. Iya. Kayak ih anjing lucu banget gue bilang. Lucu lah sebenarnya. Sosial apalagi baca-baca komen tuh gue suka banget anjing. Ketikannya tuh Iya, dia juga nih Bocom ini sering di DM sama netizen lo ya, followers lo ya. Iya. Mandi lo, Com. aneh bang. Dan dia ngeladenin, lucu jadinya. Jadi pernah bang kejadian lucu nih. Wah ini sempat waktu gue lamaran. Gue lamaran kan gue ngepost foto namanya lamaran kan. So, gue ngerasa hari itu gue ganteng banget bang. Gue rasa gue ganteng parah kan. Wah ngepost foto jebret. Orangnya ngapain nih sama supirnya? Nah gobloknya gue karena gue ngerasa Instagram kan emang ranah gue kan. Gue sama followers gue udah gue capture gue post di story. Gue calonnya bangsat gitu dong. Tiba-tiba lamaran. Lu tau kan di sini kan kalau misalnya ada public figure influencer gitu lamaran. Di TikTok ada yang clipper rame lah. Nah ada satu clipper gue nggak tahu dari mana nih orang. Dia ngeposting gue foto gue lamaran sama komen yang itu tuh yang gue capture itu. Kan kalau udah masuk ke TikTok udah beda kan. Orang nggak kenal gue. Jadi orang nanggapnya ngebully. 15 juta viewsnya bang, orang pada rasis lo anjing sampai dicari tuh orang kayak. Terus semua orang yang nggak kenal gue banget tapi tahu gue itu pada cuma lo nggak apa-apa kan, lo baik-baik aja kan. Gue nggak apa-apa. Karena tahu ya orang itu. Karena tahu, jadi gue kayak apaan sih, gue bilang kenapa sampai bini gue keluarganya cuma nenangin gue anjing. Udah jangan dibawa pikiran gitu. Padahal biasa aja. Padahal biasanya terus gue mencoba untuk gue ikut permainannya kali. Iya nggak apa-apa, gue santai aja gitu-gitu. Padahal kayak apaan sih anjing. Itu rame di Jepang lo, apa sih lo yang video apa terus dikomenin apa gue lupa tuh. Banyak pasti. Iya, banyak. Emang gue udah emang gitu, emang kadang suka lecek-lejekan gitu. Emang kadang gue sampai followers bangsat gitu-gitu. Cuman kalau udah masuk ke media sosial, kan kalau di TikTok itu nggak ada batas ya. Benar. Bisa nyebar ke enaknya Instagram kan itu kan, lo kayak privacy lo sama follower lo aja. Jadi gue tahu lah ranah mainnya. Kalau udah masuk ke TikTok tuh udah. Apalagi masuk Facebook. Aduh. Jangan. Dan itu waktu gue lama sempat masuk Facebook. Oh iya. Rame juga di Facebook pembulian, rasis. Gue kayak mati gue nih. Pasti nyampe ke orang tua nih kalau Facebook. Iya. Jadi kan di Instagram gue lucu, di TikTok jadinya gue busuk banget ya gitu. Udah tapi beda. Penontonnya beda-beda ya. Punya segmen yang beda emang. Makanya TikTok, Instagram tuh 2 hal yang berbeda lah. Makanya gue gak mau terlalu fokus banget di TikTok bang. Jadi TikTok tuh udah konten-konten yang pasti aja gitu. Iya. Karena gue lo gak tahu siapa yang nonton gitu loh. Iya, karena algoritmanya gue kemarin sempet bang, baru banget. Masih, ini sampai sekarang masih viewsnya masih naik. Gue ngepost ini, boleh sebut nama gak sih? Boleh lah. Gue ngeposting Inara Rusli. Gue komentar, gue bilang. Gue cuman Inara. Ada-ada aja lo. Terserah kalian deh mau komen apa. Di DM gue sama ibu-ibu. Kamu pikirkan diri kamu. Jangan pikirkan aib orang lain. Terus gue kayak, apaan sih bu anjing lu? Gak jelas lu. Ya, kalau ibu yang DP foto di atas atau gimana ya? Lagi dia DP. jauh tapi sama temen-temennya. Gue biasanya gitu tuh. Apaan sih bu? Biar anomali. Seragam nggak? Seragam. Lu tau sih? Ya, pasti gitu-gitu foto-foto profil ibu-ibu. Berarti ibu-ibu itu biar Zumba. Kalau pengajian deh. Jadi kayak mungkin dia fans beratnya Inara. Terus dia kayak nggak tahu gue siapa. Dan gue tidak ada menghina. Gue cuma bilang Inara ada-ada aja lo. Gitu doang. Terus dia sampai komen gini, memanggil orang lebih tua pakai kata lo.
Di apaan sih? Lu tau Mudanya nggak asik tuh. mudanya aneh. Gue kalau tahu kontak anaknya gue telepon anjing, cabut anjing, nggak internet di rumah lu bangsa. Jangan suruh main internet anjing. Aneh ya, TikTok tuh menyenangkan buat ditonton, cuman Bener. kalau untuk bikin konten Enggak. Dan Nggak jangan menang. baper sih baca komenan TikTok kan. Itu yang nggak- salah tuh yang baper. Iya, nggak bisa. Ibu-ibu Facebook tuh jangan ke TikTok harusnya. Iya. Dan mereka sekarang udah ke TikTok. Nah, itu lebih bahaya. Paling bagus tuh udah dibatas-batasin tuh. Iya, Anak cukup di muda. Facebooknya lah. Iya. Orang video AI bisa dianggap serius. Iya. Kenapa gitu ya? Kayak aduh, bingung gue. Astaga gitu kan. Cuman Ajaib. Pakmu aja yang bisa masuk Instagram. Iya, Pamu. Fadil Pamu aja dibatasin kan? Sama Fadil dibatasin kan? Ini emang serem cuy. Iya, bener. Janganlah, nggak bisa. Iya bener, apalagi sekarang udah ada AI bang. Iya. Udah ada AI. Dia bisa yang difoto tiba-tiba Iya. ciuman masuk grup keluarga. Iya, wah, Waduh. mampus lo. Lo tau nggak AI yang ada manusia lagi duduk tiba-tiba wah berubah jadi Iya. monster. Oh iya iya. Terus gue pernah baca komennya, bener ya, nauzubillah kiamat sudah dekat. Ih apa? Ada kalau cari ada. Ada, komen. Pasti ada yang komen gitu. Kayak, lu serius banget sih, kayak, Bu, briefing dulu tahu gitu. Masa anaknya nggak tahu sih, Bu, ini AI gitu, Iya. apa-apa gitu. Terus ntar kan dia nge-share ke Iya. Facebook, terus teman-temannya. Iya. Nah, jeleknya ini misalnya orang nih bikin AI, saat orang jadi monster, kan biar ini karya gue keren nih. Iya, gitu, gua bisa biar main AI dipuji gitu. keren ya. Iya. Ibu ini komen, ya kan. Habis itu ibu ini nge-save, di posting di Facebook dengan caption, kiamat sudah dekat, ini terjadi pagi tadi di. Ya biasanya gitu kan hoax mulai kan. Iya. Nah gitu bang, yang jeleknya. Gimana tuh cara kita menanggulangi? Ya handphone jangan murah, sama internet mahalin. Iya. Enggak masalah, suka susah. Orang kan kadang yang smart tuh phone-nya. Iya, Orangnya kadang kan nggak smart. belum tentu smart. Orangnya belum Gimana tentu ya? smart. Ini kan balik ke Asia aja lah. Asia Hidayah lah. mendingan. Gimana ya? Atau enggak gue setuju kalau ibu-ibu tuh sekarang tau nggak lagi ngetren apa? Posting di status WhatsApp. Oh iya. Udah di situ aja tuh maksud gue. Jadi kontak lu doang yang tahu. Iya, jadi teman-teman lu. Ditambah WA sekarang bisa pasang lagu lagi, kadang Iya. lagunya aneh-aneh. Jadi lu di situ aja gitu, jangan komen-komen, jangan FYP TikTok lu, ih apaan sih anak muda pada begini lu komen, Iya. jangan sih. Jadi nggak asik nggak sih? Bener. Mungkin majuan anak Gen Z yang berteman sama orang tua di Instagram pada di hide tuh story-nya. Iya pasti, Pasti sih. pasti. Aku Pasti nggak ya. main Instagram bu. Gitu. Pasti itu pasti. Bener. Tapi lu pernah kerja kantoran gak sih? Belum pernah, Sama sekali. sama sekali. Ngelamar kerja gitu. Belum sih. Belum ya? Belum, gue nggak bisa, gue bego bang. Gue jujuran Apa aja. enggak? Apa lo emang males dunia kantor? Enggak, emang gue bego bang. Jadi emang bego. Gue tahu. Gue nggak ngerti komputeran. Lo percaya nggak kalau gue bilang sampai sekarang gue nggak punya laptop? Nggak percaya lah. Sumpah nggak punya gue. Excel gitu lo nggak? Nggak bisa gue. Bego kan? Jangan ketawa gitu dong bang. Gue juga nggak bisa. Nggak bisa gue. Excel gua nggak bisa. Jadi gue emang sadar diri. Gue kayaknya nggak pinter. Karena gue sekolah tuh banyak main. Gue gila main deh pokoknya. Gue sakit demam aja gue milih sekolah gue. Pokoknya gue mau sekolah gitu. Karena gue emang gila-gila nongkrong. Cuman kerja kantoran nggak pernah. Tapi kerja. Jadi gue dulu tuh kerja di pertama kali gue kerja itu di toko vape. Oh, toko Iya. vape. Cuman nggak kalau itu mungkin bisa dibilang kerja kantoran ya. Cuman nggak 9 to 5. Iya, paham. Jadi kerja gue Ya, di store marketing aja lah. di store, gimana nih cara Benar. datengin pelanggan. Bukan kemejaan pagi, Enggak ya. pernah gue sama sekali. Kayaknya udah nggak bisa juga kayaknya. Iya, Bukannya iya. gue merendahkan kerja kantoran ya, keren gue selalu bilang sama cewek gue, anjing orang kalau kerja kantoran tuh hebat ya. Tapi ada juga orang yang gue pengen ngerasain orang kerja di kantoran. Ada tuh temen gue. Ada temen gue kayak Gue gitu. pernah kayak gitu, gue pengen ngerasain. Gimana sih macet-macetan pagi-pagi. Iya gue gitu. pernah bang, gue kantor temen gue. Fingerprint gitu-gitu ada. Gue pernah kayak gitu, gue pengen nih ngerasain rasanya kayak gimana. Nah temen gue ada kantor. Oke. Kebetulan kantornya emang 9 to 5, turunan dari bokapnya. Gue ngantor dong di tempat lu 3 hari. Oh ya jangan 3 hari lah, sebulan. Jadi masuknya apa probation ya? Iya, iya, katanya. probation. Oh ya udah siap. Berangkat gue jam 7:30. Kantornya itu di Kelapa Gading. Deket tuh. Rumah gue di Kemanggisan. Wow. Udah deh, gue bilang hari pertama semangat dong. Lu mendingan jalan dari Black Hole kalau pagi. Iya anjing. 6:30 jalan gue, 6:30 jalan nyampe sana jam 8. Ya udah bete kan gue. Udah bete masuk, udah tuh, disiapin tuh fingerprint. Mas absen dulu. Iya. Berasa Selalu. keren gitu. Nah,
Gobloknya gua karena gua tahu ownernya temen gua langsung ke ruangan dia. Oh. Cuma lu jangan di sini. Kenapa gua bilang? Lu kok ngelarang-larang gua di sini? Enggak, itu kan pegawai, itu atasan lu samperin atasan lu. Oh. Atasan gua apaan? Head marketing. Ya elah gua bilang. Udah akhirnya coba tuh gua ikut meeting. Terus gua liatin bang meetingnya saat ini, maaf nih kalau nonton Melvin, maaf ya. Gua ngerasa, tapi pulang dari situ bang, gue cerita sama dia, pecat semua pegawai lo, pecat semua orang marketing lo. Kenapa emang Cum? Gue ikut meeting sekali kan, kosong anjing gue bilang. Jadi gue ikut, mereka meeting jam 10 sampai jam 12 istirahat, jam 1 meeting lagi sampai jam 3. Gak ada apa-apa gue. Nggak ada pesan ini bawah. Masa iya sih promonya dari semua meeting itu? Ya udah nanti 12 kita bikin diskon harga coret begini. Intinya itu doang. Jadi gue bilang sama dia, lu punya orang marketing 8 orang, gue bilang. Lu pecat semua, lu cari 1 orang yang bisa kerja, habis itu 2 orang yang jalanin. Udah, gue bilang. Ya. Habis itu besok gue setau sama orang marketingnya, lu bikin ini karena produk lo begini, lu arahnya ke sini, lu jangan pernah ngejatuhin produk lu dengan promo begini. Udah lu jalanin, gue bilang. Besoknya dipecat semua. Jadi waktu itu gue gak mau kantor dia lagi daripada gue ditusuk aja. Nah, buat 8 orang yang waktu itu dipecat. Sorry, Tahu tapi kan gara-gara siapa? Iya, tapi emang elunya gak ngapa-ngapain bang. Kan gue ngeliat kayak, ini orang ngapain anjing. Ya gimana ya, gue ngerasanya pada hari itu. Karena lu ngasih masukan ke temen juga kan. Iya, kayak oh anjing, kayak gue gak bilang semua kantor semua gitu. Cuman pada saat itu yang gue rasakan, dari sebulan itu kuat sebulan. Enggak, 3 hari. 3 hari kan, hari ketiga dipecat Gila, semua. 3 hari lu suksesnya memecat 8 orang. 7 ya. Karena satu tuh ada cewek bagus tuh, itu namanya Indah. Emang ini kerja nih dia nih gitu. Gue tahu dia kerja nih gitu. Baru kerja 3 hari mencat 7 orang. Bukan kantor lo sendiri lagi. Bukan. Tapi emang kan gue masih data. Gue bilang, lu bayangin meeting selama ini lu buang-buang listrik, mereka OB bolak-balik bikin kopi, bikin teh, nggak jadi apa-apa anjing. Dan los gak bayar gaji mereka, cuman buat ngasih harga coret anjing. Jadi temen gue jual produk harganya 400.000, kita naikin jadi 800, kita coret jadi 300. Apaan anjing? Apa bangsat, kalau rukas kayak gitu gak bakal jadi rukas bangsat. Kayak 8 orang. Harusnya gimana caranya ini produk jadi menarik gitu jadi menarik kayak gitu, apa kayak gitu value campaign produk. Campaign apa lu bikin kayak brand awareness. Ya menjelang 12 misalkan nih, campaign apa kayak. Terus kenapa lu fokusnya harus 12? Emang hari ini cuma 12? Terus kenapa sih brand-brand tuh selalu berpikir persiapan buat 12 buat tanggal kembar? Kenapa yang difokusin harus 12 doang anjing? Kenapa nggak everyday-nya itu ya? Everyday-nya kan harus difokusin gitu. Siapkan marketing campaign buat 12 di apaan sih? Masa lu cuma bisa secara nggak langsung kita ke grab sama e-commerce-nya ya? Iya. Kayak ya gue suruh pecat lah. Terus untungnya teman gue dengerin gue sih. Tapi sukses sekarang dia. Wih, paten. Sukses deh sekarang. Jual suplemen, pokoknya suplemen paling top lah. Lu pasti tahu lah. Buat orang anak gym. Besok gue kantor lagi, kayaknya ada yang mau gue pecat. Jadi semenjak lu ke kantor dia lagi, gimana? Ada lagi yang mau lu pecat? Soalnya dia punya BA-nya ngadu ke gue kalau ada timnya tuh yang males-malesan. Oke. Ya nggak bener lah gue bilang. 3 hari gue kerja kantor. Tapi sekarang nggak masuk ke kantor, sekarang udah punya kantor sendiri berarti kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kan gitu. Gue ngeliat teman-teman gue yang dulu sekolahnya rajin-rajin, malas-malas, justru yang oke-oke nih yang karena banyak nongkrong gitu loh. Karena beda bang fasenya bang. Kalau dulu itu lu rajin, lu masuk kantor, lu interview. Sekarang yang membuat lu sukses itu public speaking lo bagus, lu punya mental bagus, lu punya relasi oke gitu. Nah, relasi oke itu bukan cuman bapak lu siapa atau om lu siapa. Relasi itu kan ngejaga relasi harus dari pribadi kita gitu untuk menjaga relasi. Jadi ketika bicara relasi, kalau dulu itu masih bisa lah, udahlah biarkanlah dia ini karena dia yang bawa si ini. Sekarang don't care. Lu bring apa to the table gitu kan kalau sekarang kan. Jadi gue ngerasa ya, dan gue interview orang juga gue gak pernah lihat CV orang. Gue bodo amat. Lu bisa ngerjain, gue butuh ini, lu bisa ngasih apa? Itu yang kayak di si Gofar Ilman kan waktu di Warkop Paling gue sempat denger tuh dia ngomong ngerekrut beberapa karyawan di sana, cuma nanya,
Gue berhenti sama sipil, lu narkoba gak? Iya udah. Oh enggak, ya udah lo bakal bisa kerja lo di sini. Iya. Tapi dia menghindari satu pertanyaan, lu narkoba gak? Lo mau mantan napi tapi kalau lo nggak narkoba, lo bisa gue terima. Iya. Makanya gue salut banget sama coffee shop yang di Gor Bulungan, apa sih namanya? Journey apa? Join Apa? Coffee. Join Coffee Iya, ya? Join Coffee. Itu kan pegawainya dari CDV semua, Bang. Oh. Hebat loh mereka loh. Mempekerjakan ya. Dan Join mempercayakan ya. Iya, berkembang, jadi. sangat berkembang. Makanya, aduh Itu udahlah. salah satu pelopor kopi awal tuh coffee shop. Iya, Join. iya. Makanya, ya mungkin gue gak bisa nyalain orang bikin CV karena orang semua butuh kerja. Iya. Ya perusahaannya lah, jangan minimal Umur minimal berapa? apa, gila lu. Itu termasuk yang nggak setuju berarti ya? Enggak lah, persyaratannya Lo harus. setuju gak? Ya kagak lah. Iya, buat apa itu? Enggak, sekarang logikanya gini. Iya. Kan ya Udah bekerja berpengalaman 2 tahun. Tapi Iya, terus gajinya kalau nggak orang seimbang, baru lulus anjing. gimana anjing? Iya, makanya. Terus tiba-tiba gajinya lu bisa menguasai Excel, menguasai ini terus Tapi pas gaji- gajinya tai Tiga lah. setengah anjing. Itu pun tanggal 31 nggak tanggal 25. Iya, anjing. Itulah maksud gua, masa iya sih persyaratannya lo harus punya pengalaman 2 Iya. tahun, lo harus begini, Berdedikasi begini. tinggi. Anjay. Sekarang ada persyaratan lagi, Bang. Apa? Aktif di sosial media. Ih, anjing gua bilang. Apa sih? Tapi sekarang memang kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kadang-kadang mereka suka ngecek itu sosial media. Buat Tapi apa, Bang? ada juga. Jadi kadang-kadang karena takutnya Iya. mereka ada yang komentar apa namanya pengkritik pemerintah. Ih, biarin aja selama Terus dia bisa kerja. Bener. ada yang maksudnya terlalu kritis nggak kan biasanya mereka yang kalau udah Nyari terlalu aman, biar nyari kantornya aman, nyari biar aman. kantornya nggak di itu juga Nggak kayak dikeras. gue bilang sekarang Tapi yang weh, lebih aneh lagi sekarang, temen gua ada punya perusahaan travel. XR-nya itu zodiak, cum. Gua Lo bisa kan kerja bapak situ. zodiak nasional nih. Gua bisa jadi head dong di Setuju situ. gak dengan kayak gitu? Tolol sih. Zodiak Gemini misalkan. Itu lebih ke tolol sih kalau gue, maaf ya. Temen lo ya? XR yang ngomong gitu. Tolol sih. Karena kayak gitu tuh. Karena gini Bang, gua kasih fakta aja Bang ya. Gua bisa dibilang orang yang dikenal kan tiba zodiak ya. Iya. Ini gua tahu di sini Bang. Semua yang ngomong tentang zodiak gua ngarang. Bangsat. Anjing. Jadi lu jangan. Dan banyak banget orang nge-face sama gua karena gua ngerti banget zodiak. Itu semua gue ngarang. Tapi dari lo ngarang itu hampir semua orang percaya lo, cum. Ya berarti zodiak nipu dong. Iya bener. Iya kan? Kayak agama cuma zodiak gitu. Iya kayak udahlah jangan aneh-aneh deh gitu maksud gue. Anjing baru tahu lagi dan zodiak Gue ngarang. Ya. gue ngarang gue. Anjing. Banyak kan nggak? 100% kebanyakan. Lu suruh gue nyebutin zodiak. Coba lu sebut satu zodiak lahir. Scorpio. Gue nggak tahu Scorpio lahir bulan apa. Nggak tahu gue. Serius. Gue cuma tahu Libra September akhir karena gue Libra. Udah. Libra Scorpio after Libra. Oh iya. Baru tahu Nanti gue. Oktober. Oktober ya. Gemini yang lu sering lu sebut apa? Nggak tahu gue. Tapi Gemini harusnya Mei. Iya, Mei bener. Iya kan? Mei. Karena gue sering dengar. Mei Gemini. Juni lah antara itu lah. Iya Habis gue. Taurus. Habis Taurus. Habis ya. gua. Iya. Taurus. Taurus Mei. Soalnya bini gue Taurus. Mei akhir Gemini. Gue tahu karena bini gue Gua bilang habis dia. April Mei itu Taurus. Habis Iya. Mei baru Gemini. Oh, iya gue baru tahu juga. Jadi lu selama ini ngarang, Jom? Ngarang. Gue pernah bilang juga kok. Gue baru tahu soalnya. Gue pernah bilang juga gue ngarang kok. Cuman Tapi kalau memang gue pas gue lihat kontennya soal zodiak itu, Kok sama semua gitu? enggak gue bilang street knowledge ini bagus gue bilang. Iya. Karena dia ngambilnya tengah perbatasan. Iya gitu. Dia ambil perbatasan, pengalaman dia diambil, kenyataan di tengahnya diambil juga. Udah gitu aja, Iya. main di tengah aja. sekarang Cuman bumbunya aja gue bisa banyak, nih bikin. gua bilang. Zodiak lo apa bang? Scorpio. Scorpio. Jangan semua apa-apa mau lo pikirin sendiri bang. Ya. Berarti itu semua masalah semua orang ya? Enggak, gue ngomong Iya, itu lo lihat iya, nggak? iya. Jangan semua mau lo pikirin sendiri, Iya, ya iya. kan? Kalau lo punya masalah, biasakan cerita sama orang. Karena lo makhluk sosial. Iya. Nggak bisa lo tanggung sendiri. Relate nggak lo? Iya, benar. Ya udah. Percintaan, Kan gue bisa bilang itu juga ke dia. Gue bisa bilang itu juga ke dia. Percintaan, Cuk. Oke, Gue masih percintaan. percaya nih. Percintaan Scorpio. Percintaan. Oke, Scorpio percintaan. Bang, kalau misalkan lu ketemu pasangan baru, masalah-masalah kemarin diomongin ketika masalah itu lagi terjadi, jangan dipendem-pendem. Akhirnya ketika itu udah meledak, lu mau menyampaikan lu jadi korban. Lu jadi pelaku, lu yang salah. Kenapa lu nggak nyampein dari dulu? Sekarang udah kehilangan, Iya. ada penyesalan kan? Iya, Ada nggak penyesalannya? ada. Kalau tahu gitu lu ngomongin nggak dari awal? Dari awal. Relate gak? Gue bisa ngomong itu juga ke dia. Kalau ngomong itu relate gak bang? Iya lah. Iya, Kan gitu makanya ya. cuman ambil tengahnya, gue bilang dia ambil Iya. tengahnya.
bumbu kiri kanan itu Tapi lu epic pernah doang. ngomong Scorpio tuh katanya sangean gitu. Iya. itu Semua juga sangean. Siapa yang nggak sange? Siapa yang nggak sangean? Tapi gue iyain lagi anjing. Iya, karena lagi. momentumnya lu lagi Scorpio. Iya bener. Kesuges ya. Kesuges. Oh. Sesimpel itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini coba munculin Chan. Pertanyaan ini. Ntar lo. Nah, zodiak apa dari Indira_Pratiwi 2? Zodiak apa yang nyebelin tapi bikin Ngangenin. kangen? Scorpio. Nyenengin aja. Cewek lo dulu mantan apa mungkin pasangan lo punya pasangan lo pasti sering bilang lu nyebelin banget. Iya. Tapi ketika lu ngajak dia pergi dia bete kan? Iya. Oh, lu nyebelin tapi lu ngangenin. Tapi lu bisa jawab dengan Libra juga. Bisa. Sesuai apa tuh? Sesuai pasti. Nah, apalagi kayak gini nih. Cara menghadapi moodnya bos perempuan yang zodiak Gemini plus belum nikah. Simpel. Simpel. Gemini itu suka perhatian-perhatian kecil. Oh, perhatian. Jadi kayak lu tanya kabarnya, lu tanya kalau capek istirahat dulu aja. Hal-hal kecil Gemini itu suka hal-hal kecil. Jadi kayak oh dia aware ya sama gua gitu. Dia walaupun gua dibilang nyebelin tapi dia Tetap baik. tetap baik gitu. Sesimpel itu. Bisa semuanya. Bisa ke semuanya. Gampang, Bro. Nah, ini red flag. Flag Zodiak lo begini apa anjing yang sama- kayak paru-paru lo anjing. Sama pasangannya red flag tapi sama temen green flag. Kan ada yang bilang, lu gak sama pasangan lu begini sama temen-temen lu asli. Libra karena Libra kan orangnya bimbang. Ya Masuk kan? di situ. Dia Ya. nggak tahu tuh mau milih pasangan tuh apa. Pelin-pelan lah ya. Iya pelin-pelan. Libra sih. Relate tuh sama lu tuh berarti Jom. Sama semua juga relate. Nggak mau gue doang. Sama semuanya relate. Tenang aja bro. Semua Gampang bisa. aja. Gampang aja. Gila, sesuatu yang diulang-ulang orang jadi percaya ya. Percaya Iya. pasti. Iya. Karena zodiak kan Iya. gue hidup bersosial juga. Gue tau lah standar manusia sehari-hari kan Iya. gimana. Itu Tinggal, aja udah. iya tinggal komunikasinya aja yang bagusin. Bener. Simple. Communication skill aja. Bener. Itu aja, gampang aja udah. Gampang. Gampang aja kalau buat ngebaca-baca zodiak mah gampang aja. Makanya semua kadang-kadang orang, wah ini bener ya kayak gini. Ya Karena mungkin posisi kita karena- lagi memang lagi pengen kadang- disiram rohani gitu. Iya, Siram cuman- kata-kata, cuma- bener ya gitu. Kadang-kadang orang cuma pengen dapat pembenaran. Oh bener ya. Validasi. Iya, validasi aja gitu loh. Gue gara-gara zodiak bang. Sampai sekarang dulu itu orang ngajak gue foto itu ya bocom gitu. Sekarang 90% ngajak gue foto nggak tahu nama gue siapa. Nggak tahu kan, tapi gue nggak pernah nanya kan. Iya, Cuman iya. tuh ada teman gue iseng, bang foto dong misalnya, ayo foto gitu. Terus teman gue iseng, emang nama dia siapa bang? Nggak tahu yang zodiak itu. Gitu. Sampai gue bisa Iya, bilang makanya. 90%. Berarti isi DM lu tuh hampir rata-rata nanya tentang itu. Iya. Gue Ada ketemu yang setuju, orang ada yang tuh enggak? ngajak gue foto itu bang zodiak, bang Rukas, udah. Iya, dua itu deh. Nama gue dia nggak tahu. Nama gue dia nggak tahu. Kecuali gue ketemu orang yang follow gue di Instagram ya, mau tahu gue. Makanya lu pernah kesentil sama Prilly kan? Bener. Wah itu. Sempet booming tuh video. Anjing tuh Prilly. Tapi sengganya positifnya lu jadi dikenal, makin dikenal kan di situ kan? Gue 3 hari nggak tidur bang. Disentil sama Prilly. Gila, Gimana itu- sih cerita itu? Itu di Twitter gue trending 1. Lu bahas kalau nggak salah masalah ini ya, cowok pasangan ya? Iya cowok cewek apa ya waktu itu tuh bahasanya tuh lebih ke gue ngerasa cewek tuh banyak nuntut. Oh iya, banyak nuntut. Iya, Om Prilly dibalikin. Cuman sebenarnya permasalahan waktu itu tuh bukan permasalahan. Nih gue jelasin di sini ya. Waktu itu tuh bukannya gue sama Prilly-nya. Gue debatnya tuh normal, Iya. cowok sisi cewek gitu loh. Cuman permasalahannya kalau nggak salah Prilly habis itu mau ngajar ya, dosen kan. Dia pakai baju tuh rapi banget bang, bener-bener cewek-cewek. Tau nggak sih baju Berkarir Korea? ya. Cewek berkarir. Iya. Nah waktu itu gue belum mandi. Posisi gue belum mandi. Gue pakai hoodie oversize. Terus apa namanya Dengan brandnya gaya lo lah ya. brand yang endorse tuh brand Alco. Oke. Iya kan. Nah si Prilly itu mau daerah dia clean. Iya kan. Nah gue di sini, dia di sini nih posisinya nih. Botolnya taruh depan gua. Udah berantakan, rambut nggak, rambut gue lagi ini bukan acak-acakan, depan ada botol udah setengah lagi kan. Jadi sedangkan sebelah gue elegan gitu-gitu. Terus debat, jadi kayak ini anjing nih peminum bangsat. Ngapain sih debat sama Prilly? Gitu. Oh. Jadi itu yang bikin orang tuh marah kayak ya apaan sih? Padahal gue juga nggak habis, gue sadar bang nggak habis minum sama sekali.
Cuman karena emang penampilan gue pada hari itu, Iya, trending loh dia nih. wah gila, gue di Twitter tuh, udah gue debat di situ, potongan-potongan dan lo tau lah Twitter kan, Twitter. Jadi pada saat itu memang orang udah mulai nyari tuh, Iya. emang udah gedek lah sama gue, mungkin karena gue laki-laki tuh begini, udah mulai gedek sama gue. Cuman ya karena bahasa gue aman, alhamdulillah. Mereka belum tahu nih mau nyenggolnya di mana. Prilly gak aman juga sebenarnya. Aman enggak kan? sebelum Prilly nih. Sebelum Prilly. Ya. Gue udah sering dibahas. Emang SJW itu. nggak tahu ya sebutannya apa ya. Nggak berani. Iya kan, gue udah sering dibahas. Udah kayak gue udah bacain kayak anjing nih orang nih sosok tahu banget So-so laki-laki banget gini-gini. Wah, pokoknya udah rame deh. Cuman emang mau ngehajarnya belah mana nggak tahu kan. Karena lo menempatkan lo sebagai sisi cowoknya. Iya, dan mereka nggak suka. Iya paham. Mereka nggak suka. Ya udahlah, gue bodo amat gitu. Sampai akhirnya kejadian momen Prilly itu. Kejadian momen Prilly itu udah pas tuh momennya jeber, habis gue dihajar. Itu masih mending bang kalau yang ngehajar gue cuman netizen. Itu Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, mati gue bilang. Serius Panji, Wah, Bang itu Panji sampai juga. komen semua di mana namanya? Di apa? Di Twitter tuh. Wah, mati gue nih, panjang nih urusannya. Nah, habis itu tuh udah sempet reda kan, udah sempet reda. Udah deh, gue 3 hari tuh pusing aja. Prilly ke podcastnya Arif Muhammad. Kan Si kecil followers. Iya, gue kenal juga karena Bang Arif kan. Bang Arif nanya. Armu nih. Iya, kenapa tuh kemarin sama Bocom? Gini diceritain lagi sama Prilly. Naik lagi lah. Bang Arif ngomong gini. Bocom 3 hari tuh nggak tidur. Naik lagi ya. Wah, mati gue nih, gue bilang. Udah. Oh, Tapi gue sama Prilly-nya sangat-sangat baik-baik banget. baik-baik aja. Fine aja. Dia juga kayak Cum, lu Tapi jadi aman. berteman atau sekarang apa? Berteman. Gue belum lama ketemu dia, belum ada seminggu kok. Jadi berteman. Dia juga kayak, lu aman nggak? Dia juga nggak tahu viral. Dia Tapi tahu kadang dari emang netizen sih yang suka jadi Iya. bikin, Dia juga kita biasa aja gitu. Dia juga taunya gara-gara ini siapa? Umay. Oh, Umay ngechat Prilly, lu rame tuh di Twitter sampai trending. Prilly-nya panik karena dia juga udah Iya. Kenapa? Positif negatif kata Prilly, kata Umay. Yang gue baca sih positif ya. Karena Udah. nyerang kalau semua. Karena nyerang ke gue semua, makanya Prilly, lu aman. Iya. Ya gue sih aman-aman aja di rumah sih tapi. Udah. Cum, kira-kira apa ke depan ini, Cum? Lo kan sekarang Rukas udah jalan. Amin. Channel YouTube lagi jalan, terus sekarang udah alhamdulillah ada merit. Alhamdulillah. Kedepannya apa, Cum? Maksudnya lo pengen maksudnya fokus di YouTube sosial media Iya. aja atau Kalau gua ke depan gua selalu orang yang no plan sih bang. Oke. Go with the flow aja. Ada kesempatan. Kalau kesempatan itu bagus ya kita kembangin kesempatan itu. Kalau sekarang lagi ada Rukas dan YouTube ya gua akan fokus di situ aja. Kembangin apa yang gua punya. Apalagi kan abis dari podcast ini kan karir zodiak gua udah hancur ya. Jadi mungkin udah nggak jadi bapak besok zodiak mungkin nasional. gua akan ke tarot. Mungkin kan nggak ada yang tahu kan. Main film pernah tawarin nggak? Gua nggak mau. Oh, tapi pernah. Tapi gua Kenapa? Ya? Masih belum jago acting ya. Yo. Kayaknya gue gak jago acting. Gue kayak Lu berhasil tuh zodiak. Buktinya berhasil. ya beda. Itu kan tinggal Kira ada kamera daftarnya pasin ngomongin zodiak skrip aja. gitu. Gue Iya. gak bisa yang skrip gitu-gitu. Oh, nggak bisa ya. Kayaknya enggak Yes. ya daripada gue dibully ntar main film. Terus gue juga dengar dari teman-teman gue capek banget. Syuting tuh kayak emang bener bang kalau syuting tuh. Nah, gue nanya kan. Ntar Kan gue bukan pelakunya. Oh iya, ntar kalau gue bikin di film, lokasi kan. ntar gue kasih itu. Udah lu Tapi- datang pasin lu aja, terus lu pulang dah. Iya katanya capek banget kata Lu- teman-teman iya. nunggunya apa segala Cuman dua macam. kemungkinan nih. Memang belum mau, apa angkanya belum masuk. Gue gak nyampe ngobrolin angka malah. Oh. Nggak sampai gue ngobrolin angka cuman Cum, 2 scene deh. 2M gimana? 2 scene berarti Iya, 2 kali tag aja. Oh, gas. Gas lah. Gas. Jadi Masalahnya, masalah angka doang. masalahnya kayak gue acting juga emang ada jiwanya, Bang. Emang ada juga di situ. Langsung gitu ya. Di situ ada gue jiwanya. Gue dari kecil emang sering acting. Iya, emang jago gue. Bisa. Oke, Bocum Ahmad, thank you udah datang di Thank Ngomen. you. Thank you. Nah, selesai kita udah ngobrol-ngobrol bareng Bocum. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Amin. Sukses dan doain nih Ngomen juga. Amin, ngomen. Amin. Gas terus. Gas Semoga terus. Ngomen Channel selalu jaya. Amin. Thank you dari gua Agus. Wisnu. Oke, bye. Like, comment, and subrek. Baik.